Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan manajemen perpajakan. Kami dari Fakultas Ekonomi Bisnis Unisbank Semarang, program studi S1 Akuntansi. Dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK CA CPA. Anggota kelompok 8, perkenalkan nama saya Nathanael Junius Putra Jiwantoro, NIM 2205523038. Saya Karisma Violeta Karunia Wunanto dengan NIM 2205523039. Saya Victor Bagus Pambudi, NIM 2205523007. Baik, yang pertama, kelompok kami akan menjelaskan manajemen perpajakan. Pengertian manajemen pajak. Manajemen pajak didefinisikan sebagai suatu usaha menyeluruh yang dilakukan terus-menerus oleh wajib pajak agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif, dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi keberlangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara. Adapun tujuan akhir yang ingin dicapai dari manajemen pajak adalah optimalisasi atau meminimalisasi beban pajak yang dapat dicapai dan tidak hanya dengan melakukan suatu perencanaan yang matang, melainkan juga harus melewati tahap perorganisasian atau organizing, pelaksanaan activity, pengawasan atau controlling yang baik dan terkendali. Menurut Ladiman Zeiss, manajemen pajak berarti melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan mengenai perpajakan yang tujuannya adalah untuk peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi berarti meningkatkan laba atau penghasilan. Menurut Sopar Lumbantoruan dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Pajak juga mengemukakan bahwa secara umum manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Erly Suwandi menyebutkan bahwa tujuan manajemen pajak mempunyai dua tujuan, yakni yang pertama menerapkan peraturan perpajakan secara benar, yang kedua usaha efisiensi untuk mencapai laba, likuiditas yang seharusnya di mana keduanya dapat dicapai melalui yang pertama perencanaan pajak atau tax planning, yang kedua pelaksanaan kewajiban perpajakan dan hak perpajakan atau tax compliance, yang ketiga pengendalian pajak atau tax control. Menurut Pohan, pada tahun 2016, manajemen perpajakan yang dikelola oleh tax manager dilakukan agar perpajakan dari suatu perusahaan atau organisasi dapat dijalankan dengan baik dan efisiensi, sehingga kontribusi yang diberikan bagi perusahaan dapat diberikan dan dimaksimalkan. Menurut Huta Gaol pada tahun 2006, yang mana manajemen pajak yang baik dan efektif harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. A. Manajemen harus didesain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. B. Komitmen dari seluruh lapisan manajemen. Yang ketiga, menyelenggarakan administrasi yang telah memenuhi persyaratan fiskal, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Diketahui pula, suatu manajemen pajak merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh seorang wajib pajak dalam mengefisiensikan suatu beban
suatu beban pajaknya dengan cara sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Pohan, pada 2013, pendekatan yang bisa dilakukan agar beban pajak dapat diturunkan secara legal sebagai berikut. Yang pertama, penghematan pajak atau tax saving merupakan usaha yang dilakukan untuk menekan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Penghindaran pajak atau tax avoidance merupakan upaya yang dilakukan untuk menurunkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan transaksi yang bukan objek pajak. Penundaan pembayaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan dengan penundaan penerbitan faktur pajak, keluaran hingga batas waktu yang ditentukan. Penundaan pembayaran kewajiban pajak ini dilakukan dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, bisa dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku bisa dengan penundaan pembayaran PPN. Memaksimalkan kredit pajak yang diperkenankan yaitu dengan memaksimalkan pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar di muka, misalnya PPh pasal 22. Menghindari pemeriksaan dengan cara menghindari lebih bayar. Dalam melakukan perhitungan diusahakan perhitungan lebih bayar, sehingga kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan oleh fiskus akan rendah. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini juga sangat penting untuk menghindari pemeriksaan oleh fiskus dan juga menghindari pengenaan sanksi. Konsep strategis manajemen pajak. Yang pertama, membuka kesadaran akan pentingnya perpajakan bagi perusahaan. Kedua, membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau lawful. Yang ketiga, mencari peluang untuk efisiensi pajak secara legal. Yang keempat, menghindari pembayaran pajak atau denda yang tidak semestinya. Tujuan manajemen pajak. Yang pertama, upaya-upaya manajemen pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh likuiditas yang diharapkan. Fungsi manajemen pajak. Yang pertama, fungsi perencanaan pajak, tax planning, merupakan perencanaan perpajakan yang dilakukan agar pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan menjadi efisien. Dalam tax planning ada tiga cara yang dapat dilakukan. Wajib pajak untuk meminimalkan jumlah beban pajak, yaitu tax avoidance atau penghindaran pajak, tax evasion atau penyelundupan pajak, tax saving atau penghematan pajak. Yang kedua, tax administration atau tax compliance merupakan upaya yang dilakukan dalam pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan dengan cara perhitungan pajak secara benar, sesuai ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam pembayaran dan pelaporan yang tepat waktu dengan jatuh tempo. Yang ketiga, tax audit merupakan strategi penanganan dalam pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam pengajuan surat keberatan atau surat banding. Yang keempat, other tax matters merupakan masalah seputar fungsi-fungsi lain berkaitan dengan perpajakan, seperti mengkomunikasikan ketentuan sistem dan prosedur perpajakan kepada pihak lain di perusahaan, seperti penerbitan faktur penjualan standar yang berhubungan dengan PPN, pemotongan withholding tax yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi,
dan jasa profesi, serta objek withholding tax lainnya, termasuk pelatihan bagi staf yang berkaitan dengan masalah perpajakan dan sebagainya. Motivasi manajemen pajak. Tujuan utama dari dilakukannya manajemen pajak adalah untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pajak untuk memaksimalisasi net profit after tax. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk mengelak dari kewajiban perpajakan. Meski demikian, dalam praktik sulit dibedakan antara cara-cara yang tidak dan yang melanggar aturan perpajakan. Salah satunya karena banyak ketentuan perpajakan yang multitafsir atau dapat diinterpretasikan berbeda-beda. Gunadi mengutip Simon James dan Christopher Nobes menyebutkan bahwa motivasi dilakukannya tax management diantaranya adalah yang pertama, tingginya tarif pajak atau high tax rates. Yang kedua, kekurang gamblangan atau imprecise ketentuan, baik rumusan eksplisit, ketentuan maupun semangat, maksud dan tujuan implisitnya. Yang ketiga, terlalu kecil sanksi atau insufficient penalties. Yang keempat, kekurang wajaran atau kekurang merataan atau inequity. Yang kelima, distorsi dalam sistem perpajakan. Motivasi lain dilakukannya manajemen pajak menurut Simon James dan Christopher Nobes adalah kekurang wajaran dan ketidakmerataan. Faktor ini biasanya dikaitkan dengan prinsip manfaat atau benefit, atau disebut juga dengan benefit receive principle, dari pembayaran pajak dalam kaitannya dengan asas keadilan dan kemerataan. Konsepsi dari prinsip manfaat atau benefit ini kurang lebih adalah bahwa pajak merupakan harga yang harus dibayar sehubungan dengan manfaat atau benefit yang diterima dari pelayanan publik oleh pemerintah, sehingga mereka yang mendapatkan manfaat atau benefit lebih besar seharusnya membayar pajak lebih besar. Konsekuensinya, apabila mereka merasa bahwa kualitas pelayanan dan public goods yang disediakan pemerintah kurang memadai atau tidak setimpal dengan pajak yang mereka bayarkan, wajib pajak kemudian cenderung untuk melakukan tindak manajemen pajak. Syarat manajemen pajak yang baik. Tax manajemen yang baik harus memenuhi 3 persyaratan utama, yaitu yang pertama, tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. 2. Secara bisnis masuk akal, reasonable, karena tax management merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari corporate global strategy. Yang ketiga, didukung oleh bukti-bukti yang memadai, baik dari segi pencatatan, akuntansi keuangannya, maupun segi hukum perjanjian atau perikatannya, seperti bukti tagihan atau invoice, kontrak atau perjanjian, dan dokumentasi pendukung lainnya. Kedua, perencanaan pajak. Pengertian perencanaan pajak. Perencanaan pajak atau tax planning merupakan langkah awal yang menjadi bagian kritikal dari keseluruhan manajemen pajak yang lebih besar. Perencanaan yang baik juga mensyaratkan adanya pengendalian terhadap pemenuhan ke semua kewajiban perpajakan atau tax compliance atau tax administration, agar risiko perpajakan karena adanya kesalahan pengurusan atau misorganizing dapat dihindari sehingga penghematan pajak atau tax saving dapat tercapai. Perencanaan pajak atau tax planning merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif melakukan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang optimum. Setelah tax planning dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah melaksanakan fungsi perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian perpajakan. Perencanaan pajak menurut Pahliaris adalah sebagai berikut. Dictionary of Tax Terms, Barron's Business Guide menyebutkan bahwa tax planning is a systematic analysis of differing tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods. Bahwa perencanaan pajak adalah suatu analisis sistematik atas pilihan pajak yang berbeda, yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban atau utang pajak
baik saat ini maupun waktu mendatang. Menurut Susan M. Lyons, menyebutkan bahwa tax planning is an arrangement of a person's business and or private affair in order to minimize tax liability. Muhammad Zian menyebutkan bahwa tax planning adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi beban pajak secara legal dan bukan mengurangi kesanggupan memenuhi kewajiban perpajakannya melunasi utang-utang pajaknya. Secara konseptual, perencanaan pajak meliputi baik pengurangan pajak secara permanen maupun kemungkinan penangguhannya. Penghematan pajak dapat diperoleh dari perencanaan pajak dengan melibatkan beberapa konsep seperti pemanfaatan, pengocoran pajak, pengurangan tarif pajak menyeluruh, maksimalisasi pengurangan penghasilan, percepatan pengeluaran, penundaan objek pajak, strukturisasi transaksi kena pajak menjadi tidak kena pajak, dan sebagainya. Tujuan perencanaan pajak. Perencanaan pajak atau tax planning dilakukan untuk merekayasa agar beban pajak penghasilan badan dapat ditekan serendah mungkin dan diefisiensikan dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang berlaku. Maka dari itu, tujuan dari perencanaan pajak atau tax planning adalah bagaimana pengendalian pajak dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah melalui penghindaran pajak atau tax avoidance dan bukan penyelundupan pajak atau tax evasion, yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Tetapi penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan penyelundupan jelas-jelas merupakan ilegal yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Fungsi perencanaan pajak. Fungsi perencanaan pajak untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar, mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan, dan melaksanakan secara efektif segala ketentuan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, sehingga terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara. Menurut Pohan 2013, secara umum tujuan dari perencanaan pajak yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Pertama, meminimalisasi beban pajak yang terutang. Kedua, memaksimalkan laba setelah pajak. Yang ketiga, memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan. Manfaat perencanaan pajak. Yang pertama, penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi. Yang kedua, mengatur aliran kas, karena dengan mengatur perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran, sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. Terpenting dalam perencanaan pajak. Suatu perencanaan pajak atau tax planning yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal, yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan penghindaran pajak, yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak, yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir. Penyelundupan pajak mengandung arti sebagai manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Sedangkan penghindaran pajak dapat diartikan sebagai manipulasi penghindaran secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang. Menurut Pohan 2013, secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak atau perencanaan pajak yang baik adalah: pertama, meminimalisasi beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut merupakan berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Kedua, memaksimalkan laba setelah pajak. Ketiga, meminimalkan terjadinya kejutan pajak atau tax surprise jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus. Yang keempat, memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisiensi, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang antara lain meliputi mematuhi segala peraturan administratif sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administrasi maupun pidana, seperti bunga, kenaikan denda, dan hukum kurungan atau penjara. Yang keenam, melaksanakan secara efektif segala ketentuan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan.
Motivasi dilakukannya perencanaan pajak. Secara umum, motivasi dilakukan perencanaan pajak atau tax planning adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak atau after tax return. Karena pajak itu mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah. Menurut Swandi 2011, motivasi dilakukan perencanaan pajak atau tax planning bersumber dari 3 unsur perpajakan. Yang pertama, kebijakan perpajakan atau tax policy merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak. Kedua, undang-undang perpajakan atau tax law. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan selalu diikuti ketentuan-ketentuan lain, seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, dan keputusan dirjen pajak. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah atau loopholes bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik. Yang ketiga, administrasi perpajakan atau tax administration. Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak atau tax planning dengan baik agar terhindar dari sanksi administratif maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak. Akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif. Tahap melakukan tax planning. Yang pertama, menganalisis informasi yang ada. Tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total. Pajak yang harus dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang efisien. Kedua, buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. Pilih bentuk transaksi, operasi, atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada 2 negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan. 3. Evaluasi atas perencanaan pajak. Tax planning sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategi perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Yang keempat, mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Tujuannya untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahan up-to-date planning harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. 5. Memutakhirkan rencana pajak. Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya sesuai negara di mana aktivitas tersebut dilakukan, yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. Skema perencanaan pajak. Tax avoidance. Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Contohnya, perusahaan yang mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi natura karena natura bukan objek pajak PB21. Upaya ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang masih mengalami kerugian. Kedua, tax saving. Upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Contohnya, perusahaan melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Yang ketiga, mengoptimalkan kredit pajak yang dikenakan.
Kebanyakan wajib pajak badan kurang mengetahui bahwa mereka dapat mengkreditkan pajak yang sudah dipotong asalkan tidak menyimpang dari peraturan. Misalnya, pajak penghasilan PBH 22 atas pembelian solar atau dan impor, PBH 23 atas penghasilan jasa atau sewa, serta pajak fiskal luar negeri atas perjanjian dinas pegawai. 4. Melakukan penundaan dalam membayar kewajiban pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak dapat menunda pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan. Khususnya untuk penjualan kredit, PPN dapat dibayar pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang. Kelima, menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan. Wajib pajak badan harus menguasai peraturan pajak yang berlaku agar terhindar dari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi, denda, bunga, atau kenaikan hingga sanksi pidana. Aspek-aspek perencanaan pajak. Aspek formal dan administratif. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, memotong atau memungut pajak, membayar pajak, menyampaikan SPT. Aspek material basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih atau dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya dan tidak kurang agar membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana. Untuk itu, objek pajak harus dilakukan secara benar dan lengkap. Jenis-jenis perencanaan pajak. National Tax Planning yang praktiknya berpedoman pada undang-undang domestik. Perencanaan pajak jenis ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang hanya memiliki usaha di Indonesia saja atau melakukan transaksi dengan wajib pajak dalam negeri saja. International Tax Planning biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang memiliki kegiatan usaha di dalam negeri dan di luar negeri. Perencanaan pajak ini dilakukan jika wajib pajak melakukan transaksi tak hanya dengan wajib pajak dalam negeri tetapi juga dengan wajib pajak di luar negeri. Berbeda dengan National Tax Planning. National Tax Planning harus turut memperhatikan undang-undang atau perjanjian pajak tax rate negara-negara yang terlibat. Yang ketiga yaitu praktik perencanaan pajak. Di dalam praktik perencanaan pajak ada pemilihan metode penyusutan, yaitu berjalannya waktu, aset tetap kecuali tanah akan semakin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa. Berkurangnya kapasitas otomatis akan membuat nilai aset tetap berkurang sebagai unsur pengakuan atas penurunan aset tetap berwujud dialokasikan ke dalam penyusutan atau sering disebut dengan depreciation. Penyusutan adalah ketentuan akuntansi bagaimana melakukan pencatatan atas biaya perolehan aset tetap berwujud menjadi beban secara sistematis dan rasional dalam periode-periode di mana perusahaan mengharapkan manfaat dari penggunaan aset tersebut dan diterapkan secara konsisten dan taat asas. Metode penyusutan dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia terdapat pada pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Metode penyusutan berdasarkan ketentuan ini dilakukan dengan cara yang pertama adalah metode garis lurus atau sering disebut dengan slack line method, yaitu mengalokasikan biaya aset secara merata selama umur ekonomisnya, atau bisa disebut untuk menghitung penyusutan yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut. Metode ini biasanya untuk aset berwujud berupa bangunan. Yang kedua adalah metode saldo menurun atau sering disebut dengan declining balance method, yaitu mengalokasikan biaya aset dengan persentase tertentu dari nilai satu aset dan
Metode ini juga bisa digunakan untuk menghitung penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun, yaitu dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus. Metode ini biasanya untuk aset berwujud selain bangunan. Yang ketiga adalah metode umur ekonomis, atau sering juga disebut dengan sum of years digit method, yaitu aset yang didasarkan pada perkiraan umur ekonomis aset tersebut. Umur ekonomis adalah periode waktu yang diperkirakan aset dapat digunakan secara efektif dalam kegiatan usaha. Dalam hal wajib pajak, memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus, sesuai dengan pembukuan wajib pajak, seperti alat-alat kecil atau small tools yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran, yaitu kayak kita membeli barangnya. Semisal tanggal 1 Desember, yaitu kita menyusukannya dari tanggal 1 Desember tersebut. Dan untuk berikutnya adalah kecuali untuk harta yang masih proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan selesai pengerjaan harta tersebut. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat, dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut, yaitu di sini ada kolom kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan tarif penyusutan yang terdiri dari metode garis lurus dan metode saldo menurun. Yang pertama dari kelompok harta berwujud adalah bukan bangunan, yaitu kelompok 1 memiliki masa manfaat 4 tahun, tarif penyusutan metode garis lurus sebesar 25%, dan tarif penyusutan metode saldo menurun sebesar 50%. Yaitu contohnya seperti yang pertama adalah jenis usaha, yaitu semua jenis usaha itu terdiri dari mebel dan peralatan dari kayu atau rotan, termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. Yang berikutnya adalah mesin kantor untuk menunjang pekerjaan seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting, atau pembukuan komputer, printer, dan scanner. Yang berikutnya juga adalah perlengkapan lain seperti amplifier, tape cassette, video recorder, televisi, dan sejenisnya. Yang berikutnya juga ada sepeda motor, sepeda kayu, dan becak. Dan yang berikutnya adalah peralatan khusus untuk menunjang industri atau jasa yang dijalankan pemilik usaha, peralatan dapur untuk memasak makan dan minum karyawan, dan alat-alat komunikasi seperti fax, ponsel inventaris, kantor, dan sejenisnya. Untuk contoh yang berikutnya adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan, yaitu alat yang digerakkan oleh tenaga manusia, bukan oleh tenaga mesin. Contohnya cangkul, galu, dan peralatan lainnya yang dijalankan oleh tenaga manusia. Dan yang ketiga ada industri makanan dan minuman, yaitu mesin ringan yang dapat dipindahkan seperti hotel, pemecah kulit, penyosor, pengering, palet, dan jenisnya. Dan untuk berikutnya yaitu kelompok 2, masa manfaatnya selama 8 tahun, tarif penyusutan metode garis lurus sebesar 12,50% dan metode saldo menurun 25%. Di sini untuk contohnya yaitu dari jenis usaha adalah mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan jenisnya yang bukan bagian dari bangunan. Alat pendingin udara seperti AC dan sejenisnya. Dan juga ada mobil, bus, truk, perahu, speedboat, dan jenisnya. Dan ada kontainer dan sejenisnya. Dan untuk jenis usaha pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan
ada mesin pertanian atau perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebalan benih, dan sejenisnya. Dan juga mesin yang mengelola atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang ketiga adalah industri makanan dan minuman, yaitu mesin yang pengelola produk asal hewan, unggas, dan perikanan, contohnya pabrik susu dan penggalangan ikan, dan mesin yang mengelola produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolahan biji-bijian, seperti penggilingan beras, gandum, dan tapioka, juga mesin yang menghasilkan atau memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman. Dan untuk yang berikutnya, yaitu yang kelompok 3. Memiliki masa manfaat 16 tahun, dan tali penyusutan metode garis lurus sebesar 6,25%, dan tali penyusutan metode 1 menurun sebesar 12,50%, yaitu memiliki contoh jenis usaha. Yang pertama adalah pertambangan selain minyak dan gas, yaitu mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengelola produk pelikan. Yang kedua adalah pemintalan, penenunan, dan penyelupan, yaitu mesin yang mengelola atau menghasilkan produk-produk tekstil. Contohnya kain katun, sutla, serat buatan, wool, bulu hewan, lena, rami, memandani, kain-kain bulu, dan tulle. Dan juga ada mesin preparation, bleaching, dyeing, painting, finishing, texturing, packing, dan sejenisnya. Yang ketiga ada pekayuan, yaitu mesin yang mengelola atau menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, lumpur, dan bahan-bahan anyaman lainnya. Yang kedua ada mesin dan peralatan penggajian kayu. Yang keempat ada industri kimia, yaitu mesin peralatan yang mengelola atau menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia. Dan mesin yang mengelola atau menghasilkan produk industri lainnya seperti damar, tiruan, bahan plastik, ester, dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samat, janggut, dan kulit mentah. Yang berikutnya ada kelompok 4, yaitu masa manfaatnya adalah 20 tahun, tali penyusutannya metode garis lurus sebesar 5%, metode 1 menurut sebesar 10%. Yaitu contohnya seperti jenis usaha konstruksi, yaitu mesin berat untuk konstruksi, dan jenis usaha transportasi dan pergudangan, yaitu lokomotif uang pada tender untuk rel. Yang berikutnya lokomotif listrik atas rel dijalankan dengan baterai atau dengan tenaga listrik dari sumber luar, dan lokomotif atas rel lainnya, dan kereta gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus yang dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan salah satu alat atau beberapa alat pengangkut. Yang berikutnya ada kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus yang dibuat untuk pengangkutan barang tertentu, yang beratnya di atas 1000 dwt. Yang berikutnya ada kapal yang dibuat khusus untuk menggelar atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran kerapun, dan sebagainya yang mempunyai berat di atas 1000 dwt, dan dok-dok terapun. Dan berikutnya ada bangunan, yaitu bangunan terdiri dari permanen yang memiliki masa manfaat selama 20 tahun, dan tarif penyusutan metode garis lurusnya adalah 5%. Untuk metode 1 menunya tidak ada tarif. Dan yang kedua ada non-permanen, yaitu memiliki masa manfaat selama 10 tahun, dan tarif penyusutan metode garis lurusnya adalah 10%. Untuk metode 1 menunya tidak ada tarifnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkelompokan jenis-jenis aset tetap berwujud bukan bangunan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009. Yang dimaksudkan dengan bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama, atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. Yang pertama ada contoh penggunaan metode garis lurus, yaitu pada tanggal 2 Januari tahun 2022, PT ABC telah membeli sebuah mesin produksi dengan harga sebesar 150 juta. Menurut perkiraan mesin produksi tersebut memiliki masa penggunaan atau umur ekonomis kurang lebih selama 5 tahun. Dengan nilai residunya berkisar antara 30 juta rupiah. Yaitu, berapakah biaya penyusutan dari mesin produksi milik PT ABC tersebut setiap tahunnya, yaitu jawabannya adalah kita perlu menentukan variabel yang didapatkan dari harga perolehan mesin produksi yang dibeli oleh PT ABC dengan harga sebesar 150 juta dengan perkiraan nilai residu sebesar 30 juta. Dan umur ekonomis mesin produksi adalah sekitar selama 5 tahun. Jadi perhitungan penyusutannya sebagai berikut, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis, yaitu sama dengan biaya penyusutan sama dengan 150 juta dikurangi 30 juta dibagi 5 sama dengan 24 juta per tahun setiap tahunnya. Jadi nilai penyusutannya dari mesin produksi yang dibeli PT ABC sebesar 24 juta setiap tahunnya. Yang berikutnya ada contoh penggunaan metode saldo menurun, yaitu sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari tahun 2015 dengan harga perolehan sebesar 150 juta. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan sebesar 40%, perhitungan penyusutannya sebagai berikut, yaitu di tabel ini terdapat kolom yang pertama adalah tahun, dan berikutnya tarif penyusutan, dan berikutnya nilai buku awal tahun, dan ada biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, serta nilai buku akhir tahun. Di tahun itu masa manfaat sudah ditetapkan selama 4 tahun, yaitu terdiri dari tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Untuk tarif penyusutannya sudah ditetapkan sebesar 40%. Dan untuk tahun 2015, nilai buku awal tahunnya sebesar 150 juta didapat dari harga perolehan mesinnya yang dibeli pada bulan Januari tahun 2015. Biaya penyusutan dari nilai buku awal tahun sebesar 150 juta dikali tarif penyusutan sebesar 40% sama dengan 60 juta. Untuk akumulasi penyusutannya, nilai buku awal tahun dikurangi biaya penyusutan, yaitu sebesar 60 juta. Nilai buku akhir tahun dari nilai buku awal tahun dikurangi biaya penyusutan, yaitu 150 juta dikurangi 60 juta sama dengan 90 juta. Di tahun 2016, nilai buku awal tahun sebesar 90 juta didapat dari nilai buku akhir tahun 2015. Untuk biaya penyusutannya 90 juta dikali 40%, yaitu 36 juta. Akumulasi penyusutannya dari akumulasi penyusutan tahun 2015 60 juta ditambah biaya penyusutan tahun 2016
36 juta, sama dengan 96 juta. Dan untuk nilai buku akhir tahunnya, dari nilai buku awal tahun 90 juta dikurangi biaya penyusutan 36 juta, sama dengan 54 juta. Untuk di tahun 2017, nilai buku awal tahunnya 54 juta didapat dari nilai buku akhir tahun 2016. Biaya penyusutannya dari 54 juta dikali 40% sama dengan 21.600.000. Untuk akumulasi penyusutannya, dari akumulasi penyusutan di tahun 2016 sebesar 96 juta ditambah biaya penyusutan tahun 2017 sebesar 21.600. Jadi, akumulasi penyusutan di tahun 2017 sebesar 117.600.000. Untuk nilai buku akhir tahunnya, dari nilai buku awal tahun 54 juta dikurangi biaya penyusutan sebesar 21.600.000, yaitu menghasilkan 32.400.000. Di tahun 2018, yaitu masa akhir dari manfaat mesin tersebut, nilai buku awal tahunnya adalah 32.400.000 didapatkan dari nilai buku akhir tahun dari tahun 2017, dan untuk biaya penyusutannya disusutkan sekaligus. Untuk akumulasi yaitu dari 32.400.000 dikali 40% sama dengan 12.960. Dan akumulasi penyusutannya dari 117.600 yang didapat dari akumulasi penyusutan tahun 2017 ditambah sebesar 12.960 dari biaya penyusutan tahun 2018, yaitu menghasilkan 150 juta. Untuk nilai buku akhir tahunnya Rp0 karena sudah disusutkan sekaligus karena masa manfaatnya adalah 4 tahun. Yang berikut ini adalah contoh penggunaan metode saldo menurun yang dibeli pada pertengahan tahun, yaitu sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli tahun 2018 dengan harga perolehan sebesar 100 juta. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan sebesar 40%, perhitungan penyusutannya sebagai berikut. Yaitu tabel berikut ini adalah terdiri dari kolom tahun, tarif penyusutan, nilai buku awal tahun, biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, nilai buku akhir tahun. Tahun terdiri dari 2018, 2019, 2020, 2020 dan 2021. Untuk tarif penyusutannya, untuk yang di tahun 2018 adalah 6/12 dikali 40%, yaitu karena dibeli dari bulan Juli dan dihitung sampai Desember, yaitu menghasilkan 6 bulan. Untuk nilai buku awal tahun dari 2018, yaitu 100 juta, yang didapat dari harga beli mesin di bulan Juli 2018. Untuk biaya penyusutannya adalah nilai buku awal tahun 100 juta dikali tarif penyusutan 6/12 dikali 40%, yaitu menghasilkan 20 juta. Akumulasi penyusutannya adalah dari biaya penyusutan sebesar 20 juta. Jadi nilai buku di akhir tahun adalah nilai buku awal tahun dikurangi biaya penyusutan, yaitu 100 juta dikurangi 20 juta sama dengan 80 juta. Untuk di tahun 2019, yaitu nilai buku awal tahun 80 juta didapatkan dari nilai buku akhir tahun 2018 sebesar 80 juta. Dan untuk biaya penyusutannya dari 80 juta dikali 40% sama dengan 32 juta. Untuk akumulasi penyusutannya
Akumulasi penyusutan dari tahun 2018 sebesar 20 juta, ditambah biaya penyusutannya dari tahun 2019 sebesar 32 juta sama dengan 52 juta. Untuk nilai buku akhir tahunnya dari nilai buku awal tahun, dikurangi biaya penyusutan sebesar 80 juta dikurangi 32 juta sama dengan 48 juta. Dan untuk tahun 2020 yang pertama yaitu 40%, yang nilai awal bukunya 48 juta, yang didapat dari nilai buku akhir tahun 48 juta dari tahun 2019. Untuk biaya penyusutannya adalah nilai buku awal tahun 48 juta dikali tarif penyusutan sebesar 40% sama dengan 19.200.000. Dan akumulasi penyusutannya yaitu dari akumulasi penyusutan tahun 2019 yang sebesar 52 juta ditambah 19.200.000 dari biaya penyusutan tahun 2020 menghasilkan sebesar 71.200.000. Nilai buku akhir tahun adalah nilai buku awal tahun sebesar 48 juta dikurangi biaya penyusutan sebesar 19.200.000 yang menghasilkan sebesar 28.800.000. Di tahun 2020 adalah nilai buku awal tahun 28.800.000 didapat dari nilai buku akhir tahun dari tahun 2020 yang sebesar 28.800.000. Dan untuk biaya penyusutannya dari 22.800 dikali 40% sama dengan 11.520. Untuk akumulasi penyusutannya yaitu sebesar 82.720 yang didapat dari akumulasi penyusutan di tahun 2020 yang pertama yang sebesar 71.200 ditambahkan dengan biaya penyusutan di tahun 2020 yang kedua yaitu sebesar 11.520. Dan untuk nilai buku akhir tahun yaitu 17.820 dikurang yang didapat dari nilai buku awal tahun 28.800 dikurangi biaya penyusutan 15.520. Di tahun 2021 adalah nilai buku awal tahunnya sebesar 17.280 yang didapat dari nilai buku akhir tahun 2020 yang sebesar 17.280. Dan untuk biaya penyusutannya disusutkan sekaligus yaitu dari 17.280 dikalikan 40% sama dengan 6.912. Dan akumulasi penyusutannya adalah dari 17.280 adalah dari 82.720 yang di tahun 2020 ditambahkan biaya penyusutan di tahun 2021 sebesar 6.912 yaitu dihasilkan 100 juta. Akumulasi penyusutannya. Nilai buku akhir tahunnya adalah 0 karena memiliki masa manfaat 4 tahun. Yang berikutnya adalah contoh penggunaan metode umur ekonomis. Pada tanggal 10 Januari tahun 2022, perusahaan PT ABC baru saja membeli mesin produksi senilai 100 juta dengan nilai residu sekitar 40 juta. Berdasarkan produsennya, mesin produksi tersebut hanya bisa berfungsi hingga 3 tahun saja. Lalu, berapa biaya penyusutan pada mesin produksi tersebut? Jadi, dari soal di atas, kita perlu menentukan dulu penyebut jumlah angka tahunnya. Karena mesin produksi tersebut hanya dapat berfungsi selama 3 tahun, maka penyebutnya adalah 3 plus 2 plus 1, yaitu sama dengan 6 tahun. Dan yang berikutnya adalah
menghitung dasar penyusutan. Penyusunannya dengan cara mengulangi harga beli aset dikurangi nilai residu, yaitu sebesar 100 juta dikurangi 40 juta, yaitu sama dengan 60 juta. Untuk perhitungan penyusutan setiap tahunnya sebagai berikut ini. Untuk yang tahun pertama adalah tahun ke-1, yaitu faktor perhitungannya sebesar 3/6 dikali dasar penyusutannya 60 juta, nilai penyusutan tiap tahunnya sebesar 30 juta. Untuk tahun kedua yaitu faktor perhitungannya 2/6, dasar penyusutannya sebesar 60 juta, nilai penyusutan tiap tahunnya yaitu 20 juta. Dan untuk tahun ketiga dari 1/6, dasar penyusutan yaitu 60 juta, nilai penyusutan tiap tahunnya adalah 10 juta, yang didapat dari faktor perhitungan dikali dasar penyusutannya. Yang berikutnya dari praktik perencanaan pajak ada transaksi sewa guna usaha, yaitu sewa guna usaha atau leasing, merupakan suatu kontrak antara lessor atau pemilik barang modal dengan lessor atau pemakai barang modal. Lessor memberikan kepada lessor untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu, dengan suatu imbalan berkala dari lessor yang besarnya tergantung dari perjanjian antara lessor dan lessor. Lessor dapat diberikan opsi untuk membeli barang modal tersebut pada akhir masa kontrak, yaitu sewa guna usaha dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sewa guna usaha dengan hak kapital atau finance lease. Yang kedua adalah sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Sewa guna usaha digolongkan sebagai finance lease apabila memenuhi semua kriteria sebagai berikut ini. Yang pertama adalah jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua adalah masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1 dan 3 tahun untuk barang modal golongan kedua dan ketiga, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Yang ketiga adalah perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessor. Yang keempat adalah dalam pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan nomor 1969 KMK.01/1991 mengatur mengenai ketentuan perpajakan bagi lessor yang melakukan transaksi finance lease sebagai berikut ini, yaitu A. Lessor tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal dan sewa guna usaha sampai saat lessor membeli barang tersebut. B. Setelah lessor menggunakan hak opsinya membeli barang modal yang disewa guna usahakan, maka lessor boleh melakukan penyusutan atas dasar harga opsi barang modal yang bersangkutan. C. Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lessor kecuali pembayaran atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessor. D. Dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari mana yang ditentukan, Direktorat Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha tersebut dan memperlakukannya sebagai operating lease. Perubahan ini tidak dilakukan apabila terjadi force majeure, default maupun pertimbangan ekonomi tanpa motif menghindari pajak dan tidak ada hubungan istimewa antara lessor dengan lease. Yang E. Lease tidak memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha. Dan juga
ada hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan penyewaan kembali sebagai berikut ini. Yang pertama ada untuk penjualan dan penyewaan kembali tanpa hak opsi pajak pertambahan penilaian masukan atau PPN masukan yang telah digantikan oleh lessor harus dibayar kembali. Yang kedua ada atas penyewaan kembali barang model tersebut, maka lessor harus memungut pajak pertambahan nilai keluaran atau PPN keluaran. Yang ketiga ada pengalihan tanah dan bangunan sewa guna usaha yang terdiri dari yang pertama adalah saat lessor menjual kepada lessor dikenakan PPh sebesar 5% dari nilai jual. Yang kedua adalah saat lessor menjual kepada lessor dikenakan PPh 5% dari nilai opsi. Dan yang berikutnya adalah perlakuan standar akuntansi terhadap transaksi sewa guna usaha. Berdasarkan PSAK nomor 30 tentang standar akuntansi sewa guna usaha, dalam kurun tahun 2002, suatu transaksi sewa guna usaha akan dikelompokkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila yang pertama adalah lessor memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa guna usahakan pada akhir masa sewa guna usaha. Yang kedua, seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh lessor ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal serta bunganya sebagai keuntungan lessor. Yang ketiga adalah masa sewa guna usaha minimum 2 tahun. Yang berikutnya ada akuntansi untuk sewa guna usaha adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, pembayaran jaminan atau security deposit, yaitu dibukukan sebagai piutang kepada lessor. Yang kedua adalah nilai tunai atau present value dari seluruh pembayaran sewa guna usaha dan nilai sisa dibukukan sebagai aset tetap dan kewajiban sewa guna usaha. Yang ketiga adalah tingkat diskonto. Yang digunakan untuk menghitung nilai tunai adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh lessor atau tingkat bunga yang berlaku pada awal sewa guna usaha. Yang keempat ada pembayaran sewa guna usaha yang dilakukan selama jangka waktu kontrak, dialokasikan dan dibukukan sebagai angsuran pokok dan beban bunga. Yang kelima ada aset tetap sewa guna usaha yang dikapitalisasi, selanjutnya diamortisasi selama taksiran umur ekonomisnya dengan menggunakan metode yang sama untuk aset sejenis. Yang keenam adalah pada akhir tahun harus dilakukan penyesuaian terhadap bunga akrual, amortisasi, aset sewa guna usaha akhir tahun, dan amortisasi keuntungan modal dan kerugian modal. Yang ketujuh adalah dalam laporan keuangan disajikan sebagai bagian dari aset tetap, sejumlah neto dikurangi akumulasi amortisasi. Yang kedelapan adalah kewajiban sewa guna usaha, disajikan sebagai bagian dari kewajiban dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan praktik yang lazim untuk usaha lessor. Yang kesembilan adalah apabila dilakukan transaksi jual dan sewa kembali, maka selisih harga jual dengan nilai buku aset dibukukan sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan yang harus diamortisasi secara proporsional. Yang ke-10 adalah apabila terjadi penghentian lebih awal, di mana pembayaran sewa dilunasi sebelum berakhirnya kontrak, maka selisih antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban dibebankan atau digantikan pada tahun berjalan. Yang ke-11 adalah apabila lessor mengambil opsi pada akhir masa kontrak dan harga opsi sama, dengan sisa kewajiban dibebankan atau digantikan pada tahun berjalan, maka akun sewa guna usaha diklasifikasikan ke dalam akun aset tetap yang relevan.
Yang berikutnya adalah perencanaan pajak untuk sewa guna usaha. Perencanaan pajak dapat digunakan untuk aktiva tetap yang baru akan dibeli maupun aktiva tetap yang sudah dimiliki. Untuk aktiva tetap yang baru dibeli pertimbangannya adalah beli langsung atau melalui leasing. Sedangkan untuk aktiva tetap yang sudah dimiliki pertimbangannya adalah mempertahankannya, merevaluasi, atau jual dan disewa guna usaha kembali, atau sell and lease back. Yang berikutnya adalah membeli secara langsung atau melalui sewa guna usaha dengan hak opsi, yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pajak. Yang pertama, apabila membeli secara langsung, maka jumlah yang dapat dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah biaya penyusutan. Yang kedua adalah besarnya biaya penyusutan antara lain ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis dan saldo menurun yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Yang ketiga adalah apabila menjadi secara sewa guna usaha, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa guna usaha tersebut dapat dibiayakan pada tahun yang bersangkutan. Yang keempat adalah masa sewa guna usaha bisa lebih pendek dari umur ekonomi sehingga perusahaan dapat membiayakan perolehan aktiva tetap lebih cepat dibandingkan apabila menggunakan penyusutan masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1 dan 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3 dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Yang berikutnya adalah penjualan dan penyewaan kembali. Pada saat penjualan dari lessor kepada lessor dikenakan PPh 5% dari nilai jual. Saat lessor menjual kepada lessor dikenakan PPh sebesar 5% dari nilai opsi. Hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, gedung dimiliki secara langsung, maka biaya yang boleh dikurangkannya hanya beban penyusutan. Yang kedua adalah apabila gedung dimiliki dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran sewa tanah maupun bangunan dapat dibiayakan. Kesimpulannya adalah yang pertama, manajemen perpajakan adalah pengelolaan kewajiban pajak secara efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan sekaligus meminimalkan beban pajak secara legal. Fokusnya adalah mengoptimalkan strategi pajak, menghindari sanksi, dan mendukung efisiensi keuangan perusahaan. Yang kedua adalah perencanaan perpajakan adalah upaya sistematis untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan insentif, memilih struktur usaha yang tepat, dan mengatur waktu pengakuan pendapatan atau biaya sesuai ketentuan pajak. Yang ketiga adalah pemilihan metode penyusutan dan transaksi sewa guna usaha dalam melakukan perencanaan perpajakan bertujuan mengoptimalkan pengurangan pajak secara legal. Metode penyusutan dipilih berdasarkan dampaknya terhadap beban pajak, sementara jenis leasing atau finansial atau operasional disesuaikan dengan strategi pajak perusahaan. Melalui manajemen perpajakan yang efektif, perencanaan yang matang, dan strategi penyusutan serta leasing yang tepat, kita bisa membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Mari kita terus maju dengan integritas dan inovasi demi masa depan yang lebih cerah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam mengucap maupun menulis. Terima kasih.